Pahala yang dijanjikan untuk orang yang mendawamkan 12 rakaat salat sunnah rawatib adalah surga. Jika orang yang kesulitan mendawamkannya setiap hari tapi mampu mendawamkan salat sunnah di luar itu, yang jika di jumlah totalnya 12 rakaat tiap harinya, apakah dia tetap tidak termasuk? Tidak. Karena istana surga yang dijanjikan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bagi orang yang melakukan 12 rakaat rawatib. Jadi kalau Anda melakukan 12 rakaat lain tapi tidak rawatib, Anda tidak mendapatkan balasan seperti itu. Karena balasan surga yang dimaksudkan berhubungan dengan salat sunnah tertentu, yaitu rawatib. Jumlahnya pun tertentu, yaitu 12 rakaat. Kalau misalnya Anda sholat duha kan 12 rakaat juga. Rakaatnya betul 12 tapi namanya udah beda. Kok begitu? Iya. Karena sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib lebih mulia daripada sholat sunnah yang tidak mendampingi sholat wajib. Anda sholat duha 12 rakaat dan Anda sholat sunnah rawatib 12 rakaat. 12 rakaat rawatib Anda lebih mulia. Kenapa? Karena dia mendampingi yang wajib, maka dia lebih mulia, sehingga tidak tergantikan dengan yang lain. Orang yang biasa melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis, suatu ketika berhalangan karena sakit, mana yang lebih utama? Apakah dia tetap menggantinya di luar hari Senin Kamis agar punya keutamaan lebih di sisi Allah, atau cukup dengan pahala yang tetap didapatkannya karena kebiasaannya itu? Terserah aja. Ya, terserah, mau diqadha boleh, mau tidak diqadha juga boleh. Gitu. Kalau mudah untuk mengqadha silakan diqadha. Tapi kalaupun tidak diqadha, Anda mendapatkan pahalanya berdasarkan kebiasaan. Jika akad nikah dapat dianalogikan sebagai sebuah akad jual beli, lantas mengapa jumhur ulama justru melarang calon istri atau orang tuanya menutupi aib-aib masa lalunya? Jika itu justru dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang besar bagi kelangsungan pernikahannya. Padahal dalam jual beli, penjual wajib menceritakan cacat fisik terhadap yang akan dijual, sekalipun risikonya ya beda. Jadi beliau mengatakan, saya mau jual motor, tentu saya harus belak-belakan. Ini STNK-nya nggak diurus, pajaknya mati, onderdilnya sudah banyak yang diganti. Kenapa Anda harus menjelaskan itu? Agar pihak pembeli tidak rugi. Nah, dalam pernikahan seorang anak gadis ada masa lalu yang nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Bukan gadis aja, si cowok juga ada masa lalu yang nggak perlu diceritakan. Kenapa? Karena yang diceritakan itu tidak membahayakan dan tidak memudaratkan. Mohon maaf, si anak gadis misalnya pernah pacaran, kan dia nggak pernah laporan. Ini sebelum nikah saya mau laporan nih, saya pacaran 12 kali. Kan nggak perlu dia membongkar aib. Sebab kalau dia bongkar aib, Anda harus bongkar aib juga kan? Atau jangan-jangan yang laki merasa nggak punya aib. Oh, itu sekaligus dosa besar Anda juga, bahwa Anda berdusta. Nah, kecuali aib-aib, sifat-sifat yang memang membahayakan pasangan. Oh, ini calon istrimu, dia punya sifat yang sangat buruk, suka mencuri. Oh, itu harus dijelasin. Karena ini jenis aib yang membahayakan orang. Tapi bahwa dia pernah pacaran itu sudah masalah. Dan Anda pun punya masa lalu juga. Nah, baik. Makmum yang gerakan salatnya selalu menyamai imam, bahkan kadang mendahulinya, apakah salatnya tetap sah? Jawabannya sah, tapi berdosa besar. Berdosa besar. Dalam hadis Nabi mendoakan kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Jadi sampai didoakan kepalanya kepala keledai karena mendahului imam.
Maka orang yang berjamaah, ada yang mendahului imam, ini dosa besar. Ada yang menyamai imam, ini pun dosa besar. Jadi nomor 3 yang selamat, yaitu mengikuti imam. Jadi imam dulu bergerak, baru kita. Tolong baca pertanyaan saya pelan-pelan. Baik. Ada pertanyaan dari tetangga saya, bila membeli rumah dibeli dari uang suami dan istri, kemudian sang istri meninggal, bapak sang istri masih ada, punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Apabila rumah tersebut dijual, apakah uang hasil dari jual rumah tersebut dibagi 2 dengan suami, baru kemudian uang yang jadi hak istri diwariskan kepada istri serta anak-anaknya, atau tidak perlu dibagi 2? Berapa bagian yang didapat oleh suami, bapak dari istri dan anak-anak dari warisan istrinya tersebut? Ya, kalau rumah itu dibeli dengan uang berdua, berarti pemiliknya berdua. Sehingga kalau rumah itu dijual, dibagi 2 dulu. Betul, ada sudah benar. 50% untuk suami, 50% untuk istri. Nah, 50% bagian istri itu nanti menjadi waris. Suami dapat berapa? Ada anak-anak. Kalau ada anak-anak, suami dapat 1/4. Kemudian bapak dapat berapa? Ada anak-anak, berarti orang tua dapat 1/6. Sisanya untuk anak. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wali abwayhi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Kedua orang tua mendapatkan hak waris sebanyak 1/6 kalau ada anak dari yang meninggal. Bagaimana cara minta maaf kepada orang-orang yang telah meninggal, yang orang-orang yang telah meninggal dan orang-orang yang telah meninggalkan lingkungan kita sehingga susah dicari. Jadi orangnya sudah wafat. Bagaimana orangnya udah gak ditemukan. Cara minta maaf Anda ada 2. Yang pertama, Anda doakan kebaikan, ya Allah ampuni dia, ya Allah selamatkan dia, ya Allah berikan dia rezeki. Ini nomor 1. Cara yang kedua, Anda bersedekah atas namanya. Besok belikan kambing, ya Allah ini kambing korban atas nama fulan. Karena ibadah harta atas nama orang lain diterima. Ibadah harta atas nama orang lain diterima. Intinya lakukan kebaikan untuk dia dengan Anda berdoa, dengan Anda istighfar untuknya, atau Anda dengan menyembelih korban atas namanya. Seseorang telah melakukan pernikahan secara sirri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Beberapa waktu kemudian mereka menikah lagi di KUA untuk mendapatkan legalitas negara. Apakah ini boleh dan sah menurut syariah? Sah, cuman Anda 2 kali kerja, kasihan. Kenapa enggak sekali kerja? Dari awal saja pakai KUA supaya sekali kerja, sekali jadi. Kami memiliki usaha catering, dan bagaimana hukumnya bila kami menerima pesanan dari pihak gereja untuk menyiapkan konsumsi acara perayaan ibadah mereka. Kalau konsumsi yang Anda siapkan itu konsumsi halal, nyiapkan nasi, nyiapkan ayam dan lain-lain, nggak ada masalah, ya kan? Oh, tapi ini acara di gereja. Anda tidak ada akad dengan gerejanya, tapi dengan makanannya. Nanti ini akan susah. Ada orang mau ke gereja, saya tukang Grab. Mau kemana Pak? Saya mau ke gereja. Atau datang orang mau pergi ke gereja, saya tukang kacamata. Pak, saya mau beli kacamata. Ngapain? Saya mau baca Alkitab.
Jadi sudah jamaah sekalian, akad Anda dengan beliau adalah akad jual beli makanan, sudah. Hubungannya dengan gereja nggak ada. Kebetulan aja diantar ke sana. Tapi kalau misalnya dalam itu dikasih tahu jangan lupa ya babi 2 kilo, itu udah nggak boleh. Jangan lupa babi 2 kilo, itu nggak boleh. Dan bagaimana hukumnya kami besar untuk menyiapkan konsumsi acara tahlilan maulidan Nabi dan kegiatan bid'ah lainnya? Sekali lagi, bisnis Anda adalah jual beli makanan, ya, dan makanan itu dihukumi halal walau dengan acara apapun. Nih, martabak halal nggak? Halal. Kalau Anda kirimkan kepada orang yang mau melakukan acara bid'ah, masih halal nggak? Iya halal. Jadi haramnya satu peristiwa, satu acara, haramnya satu acara nggak membuat yang halal menjadi halal. Nah, tugas Anda di bagian halalnya, kesananya kan Anda tidak ikut. Kecuali kalau Anda misalnya melakukan ya bagian perencanaan dan lain-lain, ini nggak, Anda hanya di bagian yang masih halal. Jadi nggak ada masalah, bisnis Anda, usaha Anda dibenarkan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.